Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pencahayanya. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was shalihin, khususan awliya tis'ah fi ardi Jawa wa khususan jami'i masyayikh ma'had Lirboyo Kediri, wa ila hadratin abaina wa ummatina wa jadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit refresh dulu pengajian yang lalu, di akhir pengajian yang lalu, karena ada kaitannya dengan pengajian hari ini. Secara singkat, wa hukiya Al-Hasan bin Raja mithla dzalika anil Ma'muni. Ini diceritakan Al-Hasan bin Raja itu juga mendapatkan pandangan yang sama, yaitu tentang empat hal yang dapat, atau empat cara, empat jalan yang dapat menghasilkan ekonomi dari Al-Ma'mun. Qala sami'tuhu yaqulu ma'ayishun nasi ala arba'ati aqsamin zira'atin wa sina'atin wa tijaratin wa imaratin. Al-Hasan bin Raja itu berkata, saya pernah mendengarkan Raja Al-Ma'mun berkata bahwa penghidupan manusia atau ekonomi manusia itu bisa didapatkan melalui empat bagian, atau melalui empat cara, atau melalui empat jalan. Yang pertama adalah zira'ah, yaitu pertanian. Yang kedua sina'ah. Sina'ah itu pertukangan atau kreativitas itu. Wa tijaratin, dan perdagangan. Dan yang ketiga wa imaratin, dan imarah. Imarah itu ya menjadi pejabat, baik pejabat kepemerintahan, pejabat kampus, ataupun berbagai instansi
pemerintah gitu. Faman kharaja anha kana kalla 'alaiha, ya kan? Jadi barang siapa yang keluar dari 4 itu, maka dia berat. Ya, berat menjalani hidup atau berat mencari penghidupan. Wa idza qad taqarrarat asbabul mawad bima karnahu fasanasifu hala kulli wahidin minha biqaulin mujiz. Nah, ya kan. Jadi ketika sebab-sebab ya kan, sebab-sebab al-mawad, ya bahan-bahan pokok atau materi yang sudah dijelaskan oleh kita katanya. Lalu kemudian aku akan menjelaskan setiap salah satu dari keempat jalan ekonomi itu biqaulin mujiz, dengan perkataan yang singkat gitu. Nah, ini artinya ada 4. Kalau yang di atas itu kan ada 4 jalan ekonomi, artinya ada 4 sumber ekonomi gitu. Kalau yang pertama adalah sumber ekonomi dari pertanian, yang kedua adalah sumber ekonomi dari peternakan itu, yang ketiga sumber ekonomi dari dunia usaha atau perdagangan, dan ini yang ketiga ya, yang dunia perdagangan. Yang keempat adalah ekonomi dari dunia kreatif ya, dari industri kreatif, pertukangan atau skill kreativitas gitu. Nah, cuman ditambah oleh Al-Ma'mun ya. Al-Ma'mun ini raja yang mendirikan Baitul Hikmah gitu. Baitul Hikmah itu laboratorium penelitian dan penerjemahan naskah naskah Persia, naskah Romawi, naskah Mesir kuno, naskah Yunani itu ke Indonesia, ke Arab gitu. Jadi sehingga terjadi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan serta sains di dunia Islam. Karena itu posisinya sebagai seorang pemimpin kepemerintahan, raja, dia menambahkan bahwa sumber ekonomi pun adalah menjadi pejabat gitu. Nah, artinya pejabat pemerintah yang mengurusi negara gitu, atau pejabat kampus, pejabat instansi kelembagaan pemerintah gitu. Nah, Imam Mawardi akan menjelaskan secara singkat saja dari sumber-sumber ekonomi yang ada 4 dan ditambah 1 lagi oleh Al-Ma'mun itu. Ammal awwalu, adapun yang pertama, min asbabiha, dari sebab-sebab al-mawad, ekonomi, materi gitu. Wahia, yaitu sebab yang pertama ini, az-zira'atu, adalah pertanian. Ya kan, jadi pertanian adalah sebab atau sumber ekonomi yang pertama. Fahiyah, maka adapun az-zira'ah, madatu ahlil hadari, ya kan? Bahan pokok atau materi pokoknya orang yang bermukim di rumah atau orang yang memiliki tempat tinggal. Itu makna literalnya ya. Tapi makna kontemporernya, ahlil hadar itu adalah penduduk yang berperadaban gitu. Jadi
ziro'ah ini, pertanian ini adalah sumber penghasilan ekonomi bagi orang-orang yang memiliki peradaban itu. Jadi ahlil hador. Hador itu seakar kata dari hadir itu. Hadir itu manusia, masyarakat yang hadir, eksis di satu wilayah. Dia memiliki rumah, memiliki keluarga, memiliki tetangga, memiliki peradaban, memiliki kebudayaan. Sehingga hador ini kalau dalam bahasa Arab kontemporernya seakar kata dengan hadoroh gitu. Jadi hadoroh itu peradaban gitu. Ahlul hadoroh berarti penduduk yang berperadaban. Nah, ahlil hador ini madatu ahlil hador berarti pertanian itu adalah materi dasar, kebutuhan pokok masyarakat yang berperadaban, sekaligus sebagai sumber ekonomi itu. Wasukanil amsori, dan materi dasar, materi pokok, bahan pokok ya orang-orang yang tinggal di perkotaan. Orang-orang yang tinggal di perkotaan. Wal muduni, artinya orang-orang yang memiliki peradaban, lawan kata dari badawa, badui gitu. Jadi dulu masyarakat itu ada yang badawa. Badawa itu badui yang nomaden gitu. Dia tidak memiliki tanah air, dia tidak memiliki peradaban dan kebudayaan tertentu, tapi dia hidupnya melalang buana dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, nomaden gitu, badawa atau badui. Nah, al-mudun atau ahlul hadoroh itu orang yang berperadaban, yang mukim, yang survival, yang eksis, hidup di satu wilayah yang itu adalah tanah airnya gitu kan, dan punya tetangga, lalu membangun kebudayaan dan peradaban gitu. Dan ya kalau tentu saja kalau orang yang memiliki peradaban, orang yang hidup menetap, ya kan, berarti kan dia memiliki satu sumber penghasilan. Di antaranya itu az-ziro'ah, yaitu pertanian gitu. Ya, kita mengenal kalau di Indonesia ini kan pertanian ini adalah sumber ekonomi ya, sumber ekonomi dan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Dan bahkan ziro'ah pertanian di Indonesia itu memiliki hampir semua kebutuhan dasar bagi manusia, seperti pertanian ada jagung, ada bawang itu terkenal di daerah Brebes, lalu kemudian ada sagu di Papua. Lalu kemudian di Jawa ini ada beras, ya kan, ada padi, gitu, ada ubi, ada sayur-sayuran, sayur mayur, ada palawija, ya kan, dan semua yang dibutuhkan, bahan dasar yang dibutuhkan oleh manusia Indonesia itu bersumber dari ziro'ah, pertanian. Wal istimdadu, adapun
pengembangan al-istimdad, pengembangan biha dengan ziro'ah, a'ammu itu lebih umum, lebih universal. Apanya? Naf'an, kemanfaatannya, wa aufa, dan lebih sempurna. Apanya? Far'an, cabangnya. Ya. Jadi pertanian ini kalau dikembangkan itu sangat besar manfaatnya, dan wa aufa far'an, dan lebih sempurna cabang-cabangnya. Artinya bahwa pertanian itu juga dibutuhkan untuk dikembangkan, misalkan terkait dengan alat pertanian harus lebih canggih lagi. Lalu kemudian bagaimana cara mengatasi hama, tikus, dan berbagai gangguan-gangguan yang lain gitu. Misalkan ada juga pengembangan pertanian itu dimasukkan dalam industri kreatif, misalkan singkong yang kalau dijual apa adanya itu murah, tapi singkong itu lalu kemudian bisa kita iris-iris, kita dijadikan keripik, ya, keripik singkong, dikemas dengan kemasan yang menarik gitu. Itu menjadi istimewa gitu. Singkong yang kalau dijual apa adanya itu murah, tapi kita kembangkan masuk ke industri perdagangan dengan menggunakan kreativitas kita, sehingga singkong menjadi harganya mahal, misalkan seperti itu. Nah, singkong lalu kemudian ubi itu kan bisa juga dijadikan kue gitu, kue, bahan dasar untuk kue. Nah, kue yang tadi dari bahan dasar singkong itu menjadi mahal, dan banyak sekali hasil dari pertanian itu dikembangkan secara kreatif, inovatif, sehingga bisa kita menjadi masyarakat produktif, masyarakat yang bukan hanya masyarakat konsumtif itu, tapi masyarakat yang produktif gitu, masuk pada perdagangan global. Walidzalika, karena itu maksudnya wal istimdadu biha a'ammu naf'an wa awfa far'an, artinya bahwa pertanian itu kalau dikembangkan manfaatnya sangat besar dan menyeluruh. Dhoroba, membuat, ya, menciptakan Allah Ta'ala mahalur Allah biha dengan azira'ah al-mithala, terhadap percontohan atau kalam misal, perumpamaan. Faqala, kemudian Allah berfirman, apa yang dikatakan oleh Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berfirman, mathalul ladzina, sifat-sifatnya orang-orang yunfiquna yang menafkahkan, alladzina itu amwalahum, terhadap harta-hartanya, alladzina fi sabilillahi, di dalam atau di jalan Allah. Kamathali habbatin, itu bagaikan sifatnya biji, anbatat, yang menumbuhkan biji itu, satu biji, sab'a sanabila, terhadap 7 tangkai,
7 mayang. Jadi sifatnya orang-orang yang berderma atau menafkahkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, itu bagaikan sifatnya biji. Satu biji itu bisa menumbuhkan pohon, dan pohon itu bisa menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai ada ranting, lalu kemudian ada buah. Nah, fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai, satu tangkai, mi'atu habbatin, ya, mengandung 100 biji, ya kan? Atau setiap satu mayang memiliki 100 biji. Wallahu, Allah yudha'ifu, itu melipat gandakan. Allah itu liman kepada seseorang yasha, yang Allah kehendaki, ya kan? Nah, ini pertanian, cocok tanam itu dijadikan sebagai analogi, dijadikan kalam misal oleh Allah dalam menjelaskan seseorang yang suka berderma, suka mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu diibaratkan seperti satu biji, ya. Satu biji itu kan kalau ditanam akan melahirkan pohon. Pohon itu akan ada tangkainya, tangkai itu berbuah, ya kan? Dan di dalam buah itu mengandung 100 biji atau bahkan ratusan, bahkan ribuan, tergantung ininya. Kalau jambu klutuk, ya, jambu itu bisa banyak sekali tuh bijinya. Nah, tapi diibaratkan di sini satu biji itu memiliki satu tangkai itu mengandung 100 biji, ya. Nah, jadi orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu dia sedekah misalkan 1000 gitu, misalkan. Artinya dianalogikannya yaitu Allah akan melipat gandakan 100 kali lipat. Jadi kalau 1000 berarti kali 100. 1000 kali 100. Kalau mensedekahkan 1 juta, itu Allah akan melipat gandakan 1 juta itu kali 100. Gitu. Nah, seperti itu. Ini begitupun seorang yang bercocok tanam menanam 1 biji itu menghasilkan 100 biji. Tapi itu 100 biji itu dalam 1 tangkai saja. Nah, kalau misalkan ada banyak tangkai, ada banyak mayang, nah itu berapa gitu. Artinya 100 kali sekian tangkai gitu. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi qala, Nabi berkata, khairul mali ainun sahirun li ainin naimatin. Khairul mali, ya kan, sebaik-baik harta, ainun adalah mata air, ya kan, sahirun yang mengalir, li ainin bagi lahan, ya, ain ini di dalam tafsirnya itu maksudnya lahan, naimatin yang tidur, maksudnya yang tandus gitu. Jadi sebaik-baik harta itu bagaikan mata air yang terus mengalir, yang mengaliri lahan yang tandus gitu. Atau
sebaik-baik harta adalah mata air, seperti mata air yang mengalir bagi lahan yang tandus gitu. Ya itu namanya barokah gitu ya. Jadi barokah itu orang yang dengan mudah mensedekahkan hartanya atau membangun untuk beasiswa, untuk memberikan beasiswa, memberikan santunan, atau membangun musola untuk penduduk, membangun sekolahan, membangun pesantren gitu ya. Itu akan barokah gitu. Ya barokah kan ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan atas kebaikan gitu. Nah, waqala dan berkata Nabi sallallahu alaihi apa yang dikatakan Nabi, ni'matun lakum an-nikhlatu tashrabu min ainin khararatin wa tughrasu fi ardin khawaratin. Ni'matun adalah nikmat lakum bagi kamu sekalian, an-nakhlatu pohon korma, tashrabu yang an-nakhla itu menyedot air, min ainin dari mata air, khararatin yang bersuara gemericik, khararah. Jadi khararah itu bisa juga kalau dalam konteks manusia itu orang yang suka ngorok gitu, mendengkur itu kalau tidur, itu khararah juga. Ya kan? Tapi kalau dalam konteks ainin di sini, mata air, itu kharara itu berarti mata air yang senantiasa bersuara gemericik gitu. Wa tughrasu dan ditanam an-nakhla itu fi ardin di dalam bumi khawaratin yang gersang. Ya kan, adalah kenikmatan kata Rasulullah bagi kamu sekalian itu ada pohon korma, ya kan, yang menyedot, pohon korma itu menyedot air dari sumber mata air yang gemericik, yang mampu tumbuh, ya kan, tumbuh ketika ditanam di bumi yang gersang. Ya, itu kenikmatan tersendiri gitu. Jadi kalau kita pernah ke Arab ya, itu kan sokhro itu ya lahan tandus atau ya padang pasir gitu, padang pasir. Nah ini bagi kata Rasulullah adalah kenikmatan tersendiri bagi masyarakat Arab. Di lahan tandus itu, di tanah tandus itu masih bisa tumbuh pohon korma, ya kan. Jadi ternyata pohon korma itu adalah pohon yang tasrobu min ainin kharara, mampu menyerap air dari mata air yang gemericik itu. Ya sebenarnya setiap pohon itu kan sama ya, memiliki daya untuk menyerap air yang ada di dalam bumi itu ya. Cuman mungkin kadar kekuatan daya serapnya saja yang berbeda. Mungkin an-nakhla ini, pohon korma ini memiliki daya serap yang sangat kuat gitu. Waqala dan berkata Nabi ini sallallahu alaihi apa yang dikatakan Nabi, finnakhli, di dalam pohon korma, wahiyya yaitu an-nakhla ar-rasikhatu, ya kan, yang pohon yang menghunjam, tumancep menghunjam ke dalam, fil wahli di dalam tanah yang berlumpur, al mut'imanu
yang memberikan makanan fil mahli di dalam tanah yang gersang. Ya, artinya ingin dikatakan Imam Mawardi dalam kitabnya ini ingin dikatakan bahwa Nabi pun memperhatikan fokus concern terhadap dunia pertanian gitu. Banyak sekali hadis-hadis Nabi berbicara tentang ziro'ah, tentang pertanian, tentang cocok tanam. Dalam hal ini yaitu korma gitu. Jadi punya concern tentang cocok tanam khususnya korma, dan bahkan di tempat-tempat yang lain itu ada zaitun, ada di hadis-hadis yang lain, bahkan di Quran sendiri itu ada zaitun, tin, itu kan nama-nama pohon yang buahnya itu dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Arab ya, karena tin, zaitun ya, itu waktu saya di Mesir sering mengkonsumsi ya, buah tin itu manis, di dalamnya itu ada banyak biji-biji itu kecil-kecil gitu, mirip seperti jambu kluthuk, tapi itu kecil ya, lebih kecil lagi, empuk ya, nggak keras bijinya itu lunak, jadi enak sekali. Tin, zaitun, di dalam Al-Quran kan disebut itu. Nabi pun dalam konteks Arab ya, yaitu karena adanya korma, ada anggur, ya kan, zabib, ada tin, zaitun. Nah itu kan menandakan Rasulullah itu concern, fokus memperhatikan pertanian. Dan Al-Quran pun demikian. Waqala, dan berkata ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, apa yang dikatakan khairul mali, ya kan, lebih utama-utamanya harta, ainun, adalah mata air, qarraratun, yang gemericik, ya kan, bersuara gemericik, ya. Fi ardin, di dalam bumi, khawaratin, yang tandus. Tasharu, yang ainun haroro itu memelekkan atau membangunkan, bisa istilahnya tadinya terpejam, mata itu jadi melek gitu loh. Ida numta, ketika kamu tidur. Jadi saking kerasnya suara gemericik airnya dari sumber mata air itu, sampai dapat membangunkanmu dari tidur gitu. Gericik gitu. Ya kalau kita misalkan ke Bogor, yang ke mata air itu indah sekali, dan suaranya itu bos gericik gitu. Wa tashhadu, dan ainun haroro itu mata air itu, ida hadir ida ghibta, ketika kamu pergi, ketika kamu tidak ada itu. Wa takunu, dan ainun haroro itu ada akiban, sebagai ganti, ida mitta, ketika kamu mati gitu. Jadi ketika kita pergi, ketika kita tidak ada, itu mata air itu masih ada. Ketika kita mati, mata air itu masih menghasilkan air untuk orang lain gitu. Jadi sebaik-baik harta, kata ulama salaf, seperti itu, seperti mata air yang terus memberikan kebaikan, memberikan air, penghidupan bagi kehidupan orang lain, meskipun
kita sendiri sudah tidak ada, meskipun kita sendiri sudah mati. Yaitu seperti ya ini sebaik-baik harta, seperti kita ulama-ulama kita membangun pesantren, membangun masjid, atau membangun ya peradaban gitu. Nah itu kan meskipun para ulama sudah meninggal, tapi pesantrennya masih ada. Seperti mata air yang terus menyejukkan, memberikan kemanfaatan kepada umatnya gitu. Warwa dan meriwayatkan Hisham bin Urwah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi Aisyah. Qalat, Aisyah itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisu ar-rizqa fi khabayal ardi. Ini Rasulullah berkata keren, luar biasa. Iltamisu, katanya, carilah kamu, ya kan, ar-rizqa, terhadap rezeki, fi khabayal ardi, di dalam simpanannya, atau di dalam perut bumi, atau yang ada di dalam bumi itu. Jadi iltamisur rizqa fi khabayal ard itu kekayaan alam. Carilah rizki, carilah kamu sekalian rizki yang ada di dasar atau yang ada di dalam bumi itu. Ya, di dalam bumi itu yakni, ya ini ditafsirkan oleh Imam Mawardi, maksudnya Rasulullah itu az-zira'a, yaitu bercocok tanam, ya kan. Tapi sebenarnya fi khobayal ardi ini kalau menurut saya lebih umum, lebih dari sekedar bercocok tanam. Itu fi khobayal ardi itu apa yang ada di dalam bumi, di dalam perut bumi, ya kan. Di situ bisa dalam pengertian bercocok tanam, lalu persawahan. Di dasar bumi juga ada uranium, lalu di dasar bumi juga ada pasir, ada minyak, ada gas, ada solar, ada bensin, ada, dan banyak sekali itu yang ada di dasar bumi, di dalam bumi ini gitu. Jadi iltamisu ar-rizqa fi khabayal ard, kata Nabi. Kamu carilah rizki yang ada di dalam perut bumi ini gitu. Ya kan, dan ternyata terbukti peradaban manusia itu bisa survival karena memaksimalkan sumber daya alam gitu. Ya, mengeksplorasi gas, ya kan, mengeksplorasi, ya kan, lalu bahkan di dasar bumi ini ada unsur tembaga, ya kan, ada emas. Di dalam bumi ini ada besi, ya kan, ada apalagi ini baja, ada batu, ada semen, pasir, semuanya yang dibutuhkan oleh manusia itu ada di dalam bumi ini. Makanya carilah rizki. Nah, carilah kalian semua, kata Nabi, rizki fi khabayal ard, yang ada di dalam bumi gitu. Wahukiyah, dan diriwayatkan, diceritakan anil Muqtadid, dari Raja Al-Muqtadid, annahu, sesungguhnya Al-Muqtadid qala, Muqtadid itu berkata, ra'aitu, saya melihat Aliya Abi Thalib
terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga atau karamallahu wajhah, semoga Allah meridhai Ali, semoga Allah memuliakan Ali. Melihat itu apa? Fil manami, di dalam tidur. Artinya Raja Al-Muqtadid ini ya bermimpi gitu loh. Di dalam tidurnya bertemu, melihat Ali bin Abi Thalib. Yunawiluni, di mana Ali itu mengelungkan memberikanlah ini terhadapku al-mishata, terhadap cangkul. Jadi Ali memberikan cangkul kepada Raja Al-Muqtadid. Waqala, dan Ali berkata, khudha, gitu. Ambillah kamu terhadap al-mishat. Ambillah kamu ambillah cangkul ini, gitu. Fa innaha, maka sesungguhnya al-mishat mafatihu khazainil ardi, gitu, adalah kunci-kunci yang dapat membuka perbendaharaan bumi, gitu, gedong bumi, gitu, yang dapat membuka dan mengeksplorasi serta mengambil kekayaan yang ada di dalam perbendaharaan bumi, gitu. Yaitu al-mishat ini kan cangkul, ya kan? Cangkul ini itu dalam peradaban kuno, gitu. Dan ini cangkul ini ya bisa dianalogikan dengan alat-alat yang lebih canggih lagi, gitu. Ya bisa dimodernisasi, cangkul ini bisa dianalogikan pada alat-alat yang dapat membuka perbendaharaan yang ada di dasar bumi, ya kan? Waqala, dan berkata Kisra, Raja Kisra, lil Mubidi, kepada Pak Mubid, apa yang dikata ma sesuatu, ma itu apa, gitu. Qimatu taji, nilai mahkotaku, hadza, inilah al-mishah, ya kan? Artinya apa nilainya, gitu. Apa nilainya sebuah cangkul ini bagi sebuah mahkota kerajaanku, itu maksudnya. Fa'atroko, kemudian Mubid itu Pak Mubid itu menundukkan kepalanya saatan, di satu satu jam atau satu masa, gitu, menundukkan kepala sesaat, gitu ya. Tsumma qala, kemudian Mubid itu berkata, ma'a'rafu, saya tidak mengerti, lahu, bagi taj, bagi mahkota kerajaan,
ya, qimatan terhadap nilai, illa antakuna, kecuali kamu ada, ya kan, ada apa, matrotun, matrotan, itu seperti satu tetes hujan, seperti satu tetes hujan fi naisanin, di bulan April, ya kan. Fa innahu, maka sesungguhnya mator, tuslihu, itu memperbaiki, min ma'ayisyir ra'iyati, dari penghidupannya para rakyat. Itu ma, terhadap sesuatu, takunu, yang ada, qimatuhu, nilainya ma, ya kan, mithla tajil muluki, seperti mahkota kerajaan. Nah, ini menarik. Jadi ia cangkul itu, kata Mubid itu, ya saya tidak tahu nilainya cangkul itu bagi mahkota kerajaan, ya, kecuali kamu itu seperti satu tetes air, satu tetes hujan di bulan April yang kemarau itu, ya kan. Kalau setetes hujan itu sangat bermanfaat, ya kan? Sangat bermanfaat bagi kehidupan rakyat, itu kan. Dan itu sama saja nilainya seperti nilai bagi mahkota kerajaan, gitu. Artinya mahkota kerajaan itu, ya kan, bisa bernilai, gitu kan, bisa memiliki karisma, memiliki kekuatan yang otoritatif, memiliki kekuatan yang dihargai oleh masyarakatnya, ya kan, karena ada hujan atau ada cangkul, gitu. Artinya apa? Pemerintah menyediakan alat produksi pertanian, gitu. Pemerintah memperhatikan, kalau dalam konteks sekarang ada traktor, lalu kemudian ada misalkan cangkul, ada arit, ada berbagai alat-alat yang mensupport suksesnya pertanian, gitu. Nah, itu alat-alat pertanian seperti halnya cangkul itu kan tuslihu min ma'ayisyir ra'iyah, jadi bisa memperbaiki kehidupan ekonominya rakyat, gitu. Dan itu sangat berarti bagi kerajaan atau bagi mahkota kerajaan, ya kan. Artinya menjadi legitimate, menjadi raja itu atau pemimpin itu akan dicintai oleh masyarakatnya karena dia mampu, atau kerajaan itu atau kekuasaan itu, pemerintah itu mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, dalam hal ini yaitu memenuhi kebutuhan alat-alat pertanian, gitu. Walakia, dan bertemu Abdullah bin Abdul Malik bin Shihab Az-Zuhri, Abdullah bin Abdul Malik. Faqala, kemudian Abdullah berkata, lahu kepada ini, kepada siapa ya lahunya ini? Oh, ini. Walakia, dan berkata,
Abdullah bin Abdul Malik, walakia dan bertemu Abdullah bin Abdul Malik Ibna Syihab Az-Zuhri terhadap Ibna Syihab Az-Zuhri. Faqala kemudian Abdullah bin Abdul Malik berkata lahu kepada Ibnu Syihab, udlulni gitu kan, tunjukkanlah kamu nih kepadaku, berilah petunjuk kamu nih terhadapku ala malin atas harta, u'alijuhu yang saya membutuhkan hu terhadap mal. Fa'ansya'a kemudian ya mendendangkan syair atau ya Ibnu Syihab yaqulu, Ibnu Syihab berkata, ini syair, dua syair, tattaba khabayal ardi wad'u malikaha la'allaka yawman an tujabu faturzaqa. Tatabba gitu kan, tatabba telitilah kamu itu, atau eksperimentasilah kamu, lakukanlah penelitian, lakukanlah eksperimentasi, perhatikanlah kamu juga khobayal ardi terhadap simpanan yang ada di dasar bumi, ya kan, di perut bumi, wad'u dan kamu berdoa malikaha terhadap zat yang memiliki ard, yang memiliki bumi, la'allaka supaya kamu, semoga kamu, mudah-mudahan kamu, yauman di suatu hari, antujabu diijabahi atau dikabulkan kamu, faturzaqo kemudian kamu diberi rizki. Nah ini, jadi kuncinya dua di dalam syair ini katanya. Kamu harus perhatikan, ya kan. Kamu harus eksperimentasi, kamu harus melakukan penelitian apa saja yang ada di dasar bumi ini, apa saja yang ada, yang tersimpan di bumi ini, lalu kemudian kamu terus berikhtiar untuk mengeksplorasi, untuk menggali kekayaan bumi ini, ya dengan cocok tanam, dengan berbagai kegiatan yang dapat menggali kekayaan bumi ini. Lalu kemudian yang kedua, berdoalah kamu kepada Allah, yaitu zat yang memiliki bumi ini. Jika kelak suatu hari nanti kamu diijabahi, dikabulkan oleh Allah, maka kamu pasti akan diberikan rezeki. Fayu'ti kamalan wasi'an damatanatin idza ma miyahul ardi gharat tadaffaqa. Fayu'tika kemudian Malik itu zat yang memiliki bumi ini memberikan terhadap kamu malan terhadap harta wasi'an yang jembar, yang luas, damatanatin yang memiliki kekuatan. Jadi Allah akan memberikanmu harta yang luas, yang banyak, yang memiliki kekuatan itu. Idzan karena itu mamiyahul ardi tidak ada air bumi, air yang ada dalam bumi itu ghorot, itu asad. Asad itu apa? Itu apa? Surut itu. Tadaffaqa itu bahkan itu miyahul ardi itu air bumi itu justru muncrat tuh. Jadi air bumi ini tidak akan surut tuh.
Malahan justru air ini akan terus melimpah, swasembada air gitu ya, melimpah dan akan muncrat gitu, mensemburat atau ya. Wa qad ikhtalafa, dan sungguh terjadi perbedaan pendapat annasu manusia fi tafdili zar'i, dalam keutamaannya pertanian, wasyajari, dan pohon, ya kan, mimma, dari sesuatu, laisa, yang tidak ada, yattasi'u, itu luas, kitabuna, kitab kami, hada, yaitu inilah kitab, li batsil qawli, pada untuk mendedah, membeberkan penjelasan atau perkataan, fihi, di dalam tafdili zar' wasyajar. Ya, artinya kata Imam Mawardi, ya terjadi perdebatan akademik, terjadi diskusi panjang para annas, manusia, tentang pertanian, tentang cocok tanam, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang buah-buahan, tentang pepohonan, yang tidak ada di dalam penjelasan kitab ini itu. Artinya karena kan tadi dikatakan biqaulin mujiz, dengan penjelasan atau dengan perkataan yang singkat gitu. Artinya kalau ghairu, kantab selain, anna anna, kecuali annaman, sesungguhnya seorang, faddola, yang mengutamakan, man itu, az-zar'a, terhadap cocok tanam, faliqurbi madahu, itu karena dekatnya masanya zira, fa wufuri jaddahu, dan sempurnanya faedahnya zira, pokoknya cocok tanam. Waman, barang siapa, faddola, yang itu mengutamakan, man itu, asyajaro, terhadap pohon, fali thubuti aslihi, itu karena kokohnya atau tetapnya pohon dasarnya, ya pohonnya syajar, watawali thamrihi, dan terus menerus buahnya syajar. Artinya ya intinya kata ini, bahwa manusia yang mengutamakan cocok tanam, ya itu karena dia tahu betapa sempurnanya faedahnya, betapa banyak manfaat dari cocok tanam itu. Dan barang siapa yang mengutamakan ya pohon, maka dia tahu karena pohon itu akan terus-terusan memberikan buah, ya, akan terus-terusan bisa dipanen itu, dan panennya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan, bisa dikonsumsi sendiri dan bisa dijual belikan. Nah, demikian pengajian pada pagi hari ini. Cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.